Dia udah keluar. Kita lagi workshop di daerah Mampang. Kok gelap sih? Materinya apa dari ini? Cara mencintai dia yang sudah dimilikinya. Iya. Bagaimana dari talent kalau kita post sebuah karya, talent juga wajib nge-share karya-karyanya ke teman-temannya, tag, di-upload di sosial medianya, dan alhamdulillah kan kayak Mas Ruri ini followersnya udah lumayan melesat lah. Gitu itu penting juga ya untuk follow di Instagram. Terus jangan lupa sama tag-tagnya ya Rob ya, hashtag itu penting. Jadi dalam pencarian misalnya Hijaya Cinta itu penting banget kalau misalnya kita di Instagram kita. Kalau di Facebook udah lama banget sih, nggak terlalu ya, tapi ada beberapa orang yang masih nge-tag di production di Facebook untuk karya-karyanya kita. Kadang-kadang mereka nge-re-upload lagi, nggak masalah sih kalau nge-re-upload ya, yang penting selama masih di mention nama di production ya. Kalau saya seperti itu, namanya kebaikan itu harus disebarluaskan gitu. Dan salah satu strategi di production itu dalam promosi di Instagram itu juga biasanya kita bikin video-video pendek, cuplikan-cuplikan dari film-film kita gitu. Misalkan kayak cuma quotes-quotes, kan biasanya anak muda tuh kalau ngeliat quotes sedikit yang bagus langsung gatel gitu pengen share kan. Nah itu makanya itu juga sebenarnya PR dari para ibu-ibu scriptwriter-nya biar ngebikin kata-kata yang emang bagus untuk dijadikan quotes, jadi gampang buat orang-orang buat ikutan nge-share gitu. Buat scouting kembali banyak sih dari Hijaya Cinta ya. Terus yang terikat barangkali sudah terikat gitu ya, yang mengikat dengan artis itu tuh. Misalnya kayak gitu, itu kayak, oh iya ini gue banget nih gitu. Share, kita bikin deh. Ini misalnya apaan nih? Terus misalnya sudah punya hafalan berapa juga? Kecepatan, semoga Allah mengampuni ucapan tadi ya. Yang terbaik akan menanti yang pergi hasilnya terganti. Tiap sore mainnya. Nah, aku kapok pacaran. Sekarang aku pengen cari yang Siapa yang udah nonton menanti pilihanmu? Ini artisnya nih. Mengerikan Pak. Mengerikan. Jadi dia itu punya pegangan atau bacaan itu banyak orang yang terbantu dia itu syirik mah. Fitri nggak suka kalau gara-gara Fitri. Ada Kak Ruri Ibrahim dan Kak Valvionita, boleh ke depan Kak, kita sharing-sharing sebentar. Ayo Kak Fitri. Mungkin Kak Ruri sama Kak Valvionita boleh sharing sedikit nih gimana tiba-tiba kok bisa jadi talent di production, ceritanya gimana, mungkin suka dukanya untuk bermain menjadi cast di production. Awal bergabung dengan di production seperti apa sih? Panjang sih sebenarnya. Ini berapa lama nih waktunya? Singkatnya ya, jadi intinya sebelum saya gabung itu saya nonton dulu film-film web series di YouTube. Terus saya berpikir seperti ini, gimana caranya saya bisa menjadi manfaat buat orang lain gitu. Sedangkan saya ilmu itu enggak banyak, untuk ceramah pun saya nggak bisa. Singkat cerita, ada open casting di production. Jujur saya tuh nggak ada niatan untuk ikut casting itu, dan karena memang nggak ada basicnya gitu, dan saya pun di dunia entertainment seperti ini saya nggak ada pengalaman. Tapi karena ada motivasi dari seseorang yang spesial buat aku, ya jadi di
dimotivasi oleh istri saya, terus tuh ikut di production gitu. Ya kalau misalkan keterima, ya mungkin itu sudah jalannya gitu. Testing itu kita ada, saya di tes untuk baca Quran dulu gitu. Nah di sana saya tuh termotivasi, wah ini ada tes baca Quran juga gitu untuk project ini. Terlepas dari karakter yang dibutuhkan untuk pembacaan Quran nantinya gitu. Tapi pembacaan Quran pun dipentingkan atau diharuskan untuk sebagai syarat untuk masuk ke production waktu itu. Ya waktu itu proyeknya itu Hidayah Cinta ya. Iya, Hidayah Cinta. Nah setelah itu qadarullah diterima oleh di production dan di invite di grup talentnya. Dan di sana, nah ini yang bikin saya bisa terharu dan sayang sekali sama teman-teman di production itu. Kenapa? Jadi gini, jadi ketika sebelum project itu dimulai, ada satu mungkin koordinator talentnya atau ya semacam itulah gitu. Itu mewajibkan kepada talentnya 1 hari harus baca Quran 1 juz. Itu masya Allah banget tuh. Sebelumnya saya nggak pernah khatam baca Quran. Tapi setelah mungkin wasilah dari Bu Production ini, saya jadi akrab lagi dengan Quran. Karena dituntut dalam 1 hari itu saya harus baca Quran 1 juz. Kalaupun tidak baca Quran itu harus pasti ditanya terus setiap malamnya sama koordinator kalian itu. Ini mana nih nggak ada store gitu. Kan nggak mungkin untuk masa bacaan Quran saya harus bohong gitu kan. Jadi mau nggak mau ya dipaksakan untuk membaca Quran gitu. Dan qadarullah alhamdulillah selama project Hidayah Cinta ya pasti khatam Quran sering gitu. Dan 1 bulan pasti khatam Quran karena itu diwajibkan untuk 1 hari 1 juz pembacaan Quran. Ya dari situ awalnya, terus dari kebiasaan, dari keterpaksaan, kebiasaan jadi habit dan segala macam. Jadi saya pribadi bersyukur alhamdulillah bisa bergabung di production, dan terima kasih juga kepada Mas Reza dan tim yang sudah mau menerima saya, sedangkan saya tidak ada basic sama sekali dalam dunia entertainment. Jadi pertama kalinya gabung di B-Production itu, sebelum ada B-Production itu sendiri saya sudah bersama mereka. Jadi kita tuh udah udah bersama di komunitas sebelumnya. Kalau untuk casting ada. Jadi casting pertama itu di Monas waktu mau bikin film Di Balik Sedekah. Jadi itu film pertama. Itu karena waktu itu ada kopdar, terus mereka mau bikin film pendek. Nah, aku ikut tuh casting di situ dan alhamdulillah dapat peran utama juga. Jadi film pertama itu Di Balik Sedekah, tapi itu filmnya bukan film di production. Jadi di production itu belum ada pada saat itu. Nah, karena seiring berjalannya waktu ada beberapa hal terjadi. Komunitas yang sebelumnya itu intinya nggak bisa dilanjut lah gitu. Dan pada akhirnya karena mereka ini sebenarnya mereka pengurus ya. Di situ aku cuma jadi member dan aku cuma memang ikutnya sebagai talent. Jadi aku nggak tahu urusan dalam-dalamnya kayak gimana karena itu urusannya pengurus. Nah waktu pas komunitas yang lama itu udah nggak ada lagi, ditiadakan, tapi mereka ingin bentuk komunitas yang baru. Nah komunitas yang baru inilah yang jadinya itu di production. Tapi waktu itu aku juga karena emang bukan dari bagian dari mereka, jadi cuma talent doang. Waktu itu di Japri tuh sama salah satu, nggak satu sih, ada 2 waktu itu. Pengurusnya yang Japri aku terus bilang, "Kak mau nggak jadi pengurusnya di production gitu?" Terus aku bilang kan, karena waktu itu aku juga masih kerja dan aku khawatirnya bisa kayak maksimal gitu. Terus aku bilang, "Enggak lah, aku nggak mau jadi pengurus. Paling nanti aku bantu-bantu aja gitu kalau memang butuh bantuan gitu, atau enggak aku ikut casting gitu aja karena emang passion aku di lebih ke jadi talent gitu kan."
susah waktu itu. Padahal aku udah bilang tuh kedua orang ini aku nggak mau jadi pengurus. Tapi tiba-tiba itu aku langsung di-invite sama salah satu pengurusnya. Jadi langsung di-invite ke grup pengurusnya mereka yang waktu itu lagi mencari-cari nama production apa sih yang bakalan dirilis kayak gitu. Terus aku bingung, nah ini kan aku bilangnya aku nggak mau, kenapa masih dimasukin aja gitu kan. Cuman ya udah, apa ya, kayak mereka welcome banget. Ya udahlah aku bilang mungkin salah satu jalannya, kita nggak pernah tahu gitu cara Allah kenapa sih kita dihadapkan dengan situasi kayak gitu. Dan akhirnya ya udah bergabunglah aku di situ kan, sampai akhirnya kita ngebentuk Big Production. Gimana Pak perasaannya setelah habis dari gitu workshop? Hah? Deg-degan. Gimana gitu workshopnya guys? Workshopnya gimana? Alhamdulillah lancar, kejelasan badan. Kurang panjang tadi. Teman lama nih, lo mau minta foto sama siapa? Mana ini gelap sih? Muka lo penuh dosa. Oh kacau, oh iya penuh dosa. Lo belum subscribe channel gue, cepetan subscribe sekarang. Dia belum subscribe. Parah, dia belum subscribe. Jadi teman-teman maaf ya, nanti setelah ini langsung di Subscribe. Ini tim rusuh mau sesi foto. Dan ini gue akan jadi tukang foto guys. Iya, berkarya tuh gak perlu ini muluk-muluk, seadanya aja. Ayo, 1, 2, 1. Gini deh nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sama-sama. Jangan dihapus ya, ntar dihapus lagi. Habis foto ntar dihapus lagi. Jangan lupa subscribe ya. Sini ya, aku fotoin. Gue juga mau kalau begini. Pakai lagi subscribe ya. Mana yang di mulut tuh? Aku yang foto. Ini gue buka jasa foto, sekali foto 1 juta ya. Gue sekali foto 1 juta nih. Lo harus bayar sama gue. Besar ya Allah. Satu format. Gue cuci muka dulu. 2, 3. Wah, ada penyanyi. Alhamdulillah penyanyi gue dateng guys. Ya Allah. Penyanyi gue dateng, jangan lupa. Damai ini pergi. Alhamdulillah gue sama tim frame juga ya Allah, setelah gue komplain berkali-kali, gue akhirnya bisa masuk ke apa Pengen banget deh nyuruh. Makanya kalau gue lagi foto jangan pergi-pergi. Oh, iya. Ini gue mau nyiduk orang baru dateng. Lo ngapain baru dateng? Sibuk bro. Dia parah nih, kita udah kelar dia baru dateng. Udah guys, jadi subscriber lebih produksi sekarang udah 99.634. OTW 100.000 subscriber, cepetan subscriber sekarang. Cepetan subscribe sekarang. Nih gue masukin lagi nih muka lo nih. Jangan lupa follow-nya, Instagramnya apa? Biar di follow. @mbe. Nama panggung, nama asli. Siap jadi. Gue mau jadi tukang foto dulu guys. Hai guys, jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis guys. Subscribe itu gratis guys. fotonya pakai seragam, nggak seragam nih, gimana tuh? Buang. Bye. Gak, kita sama. Gue gak punya seragam karena seragam gue gak muat. Jangan biarkan. Ayo nggak jadi. Yaudah cepetan, buru. Jadi di Korea ya. Ayo. Paling mau paling ini deh, belinya di Monas. Jangan lihat malah itu Korea di mana? Biasa kayak gitu ya. Kita selesai. Gue cakep. Kita baru selesai. Iya gini, jadi